Minang ni kan orang kalah nih. Kalah dengan orang Wahabi radikal itu. Akhirnya dia jadi Wahabi pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki Ramadan yang ke-15 ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan selama 15 hari Ramadan yang telah kita lalui ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran adat Minangkabau ada mengajarkan tentang akal. Akal atau akal. Di dalam ajaran adat Minangkabau ini, akal dibagi empat. Yang pertama, syariat namanya. Kedua, tarikat namanya. Ketiga, hakikat namanya. Keempat, marifat namanya. Empat bagian akal ini mengacu kepada Islam. Ini lebih menguatkan argumentasi kami bahwa tuturan ajaran adat Minangkabau betul-betul bersandikan kepada syarak bersandi kitabullah. Akal yang pertama syariat namanya. Apa yang dimaksud dengan syariat? Syariat adalah aturan-aturan hukum untuk orang mukallaf. Aturan-aturan hukum untuk orang-orang mukallaf, yaitu orang-orang yang telah dikenai hukum di dalam ajaran Islam. Siapa orang yang telah dikenai oleh hukum? Adalah orang-orang yang balik, akil balik, yaitu orang-orang yang sudah berakal. Umumnya sudah berusia 17 tahun. Itu sudah dikatakan orang yang sudah berakal. Dan orang yang sudah berusia 17 tahun sudah dikenai dengan syariat Islam. Wajib melaksanakan perintah-perintah Allah. Seperti salat, puasa, zakat, dan naik haji apabila mampu. Itu yang disebut dengan syariat. Dan mazhab hukum syariat ini atau fikih ada 4. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. 4 mazhab fikih di dalam Islam. Nah, keempat mazhab ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda, ikhtilaf di dalam hal berkenaan dengan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal yang kedua, tarikat. Apa yang dikatakan tarikat? Tarikat adalah jalan atau dalam bahasa lainnya metodologi atau metodologi. Metodologi itu adalah cara. Tarikat dengan metode sama. Dalam bahasa Indonesia disebut jalan. Jalan apa? Jalan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang ditempuh secara tarekat menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui zikrullah. Oleh kerana itu, setiap tarekat yang ada, pelajaran yang utamanya adalah zikrullah. Tarekat di dunia ini banyak sekali. Ada 41 aliran tarekat. Misalnya tarekat Nasawandi, tarekat Qadiriyah, tarekat Satariyah, tarekat Samaniyah, tarekat Al-Hadad, tarekat Asijiliyah, tarekat Kristiyah, dan macam-macam tarekat. Seperti tarekat Rifaiyah, ada 41 macam tarekat di dunia ini. Itu maksud dengan tarekat, jalan.
Dasar apa? Dasarnya tarikahnya apa? Al-Quran. Surat Al-Jin ayat 16. Barang siapa yang istiqamah dalam tarikah ini akan diturunkan hujan rahmat kepada mereka. Itu tarikah berdasarkan dalil dari Al-Quran. Surat Al-Jin ayat 16. Akar ketiga adalah hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat itu adalah kebenaran. Hakikat itu sesuatu di balik sesuatu. Sesuatu di balik yang nampak. Yang disebut dalam bahasa filsafat metafisis. Sesuatu yang di balik fisik. Di mazhab Stoa, dalam filsafat Yunani kuno atau Stoa, hakikat alam ini air. Di dalam filsafat alam Stoa, Yunani kuno. Jadi hakikat itu melihat sesuatu yang nampak, sesuatu yang fisik, itu disebut dengan hakikat. Ketika kita melihat dinding, kita harus bisa melihat hakikat di balik dinding itu apa. Di dalam kaji disebut, kalau kita beruduk, kita mencuci muka, hakikatnya kita cuci itu apa. Ketika kita mencuci tangan sebelah kanan, hakikatnya yang kita cuci itu apa. Ketika kita mencuci tangan sebelah kiri, yang dicuci itu sebenarnya apa. Dan seterusnya. Ketika kita takbir, kita sholat, hakikat sembahyang itu apa? Itu kaji-kaji hakikat. Di dalam thariqah. Apa dalilnya hakikat? Dalil hakikat itu adalah surat Al-Anfal ayat 17. Bukan kamu yang memanah ketika kamu memanah, kamilah yang memanah. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, melainkan kamilah melempar. Itu adalah hakikat. Surat Anfal ayat 17 itu menyatakan tentang hakikat. Ketika Rasulullah SAW menghadapi perang pertama, perang Badar, melawan kafir Quraisy. Ketika itu pasukan Muslim hanya 300 orang. Sementara pasukan kafir Quraisy ribuan. Lalu berdoalah Rasulullah SAW kepada Allah, mohon pertolongan. Ketika itu turunlah 5.000 malaikat yang menolong peperangan Rasulullah SAW pada perang Badar itu, sehingga beliau menang dalam perang itu. Maka bersorak-sorailah pasukan Islam ketika itu. Turunlah ayat surat Anfal ayat 17 itu. Jadi dari surat Anfal ayat 17 itu dengan riwayat perang Badar tersebut sudah memperlihatkan itulah pertama kalinya aspek spiritual ada di Islam. Ada kekuatan spiritual yang ikut membantu pertolongan, perjuangan, perperangan, perang Badar Rasulullah SAW. Itu disebut dengan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang pertama kali turun di dalam Islam adalah ketika peristiwa perang Badar. Jadi jangan dikatakan tidak ada kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual di dalam Islam ini adalah kekuatan malaikat. Itu kekuatan spiritual. Nah, kekuatan spiritual inilah yang menjadi andalan bagi umat Islam di setiap pertempuran-pertempuran sehingga dia menang dalam pertempuran menegakkan hak Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita tidak tahu apakah kekuatan spiritual itu ada di orang Islam. Kita tidak tahu. Yang jelas terakhir ini Islam selalu kalah karena tidak ada punya kekuatan spiritual lagi, yaitu kekuatan malaikat. Itu hak, itu disebut dengan hakikat. Jadi surat Anfal ayat 17 itu menyatakan hakikat. Bukan engkau melempar ketika melempar, tapi kamilah melempar. Bukan kamu yang memenang ketika kamu memenang, melainkan kamilah yang memenang. Itu hakikat. Ketika kita melempar, hakikatnya melempar itu bukan kita, melainkan Allah yang melempar. Itu hakikat. Akar yang keempat adalah marifat. Marifat itu asal katanya arafah. Arafah itu artinya bertemu. Orangnya disebut dengan arif. Jadi apa yang maksud dengan marifat itu? Bertemu dengan Allah. Mana dalilnya? Surat Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhan, lika itu artinya bertemu. Barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya, atau zon merasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan, lakukanlah amalan-amalan salihan. Ingat,
Kahfi 110. Barang siapa yang harap atau rindu bertemu dengan Tuhannya atau liqa, lakukan amalan-amalan solihan dan jangan menyekutukan dia dengan barang sesuatu apapun dalam beribadat kepadanya. Nah, menurut orang sufi, yang dikatakan amalan-amalan solihan itu adalah zikrullah. Hanya dengan zikrullah itulah akan timbul satu zuh, rasa hadirnya Allah di dalam hati. Itu disebut dengan liqa. Itu marifat. Itulah dalil marifat. Nah, akal orang Minangkabau itu berdasarkan 4 ini. Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Ini Islam semuanya. Jadi kalau ada orang Islam Wahabi mengatakan tarikat itu tidak ada, hakikat itu tidak ada, marifat itu tidak ada, itu bukan ajaran Islam. Sering kita dengar itu orang-orang Wahabi mengatakan bahwa syariat, tarikat, hakikat, marifat itu bukan ajaran Islam. Salah dia itu. Karena Al-Quran dibacanya sepanjang yang kebutuhan dia saja. Dia tidak melihat Al-Quran yang lebih jauh lagi. Jadi nak nampak dia. Dikatakan tidak ada. Masa tidak ada? Al-Fatihah 17 itu hakikat itu. Surat Al-Jin 16 itu tentang tarikah itu. Kemudian surat Al-Kahfi 110 itu tentang marifat itu. Dari mana datangnya? Tidak ada. Nah, itulah pandang orang Wahabi sampai detik ini. Mengatakan ajaran syariat, tarikat, hakikat, marifat itu tidak ada, itu bukan ajaran Islam. Itu saudara-saudara. Itu ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Labil. Jadi kita menghadapi orang Wahabi memang susah, dan sayangnya Wahabi yang pertama kali itu datang ke Indonesia ini melalui Minangkabau. Dibawa oleh Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumania. Orang Lubuk Basuang, orang Agam. Jadi Wahabi pertama kali itu datang ke Minangkabau. Jadi boleh dikatakan orang Minang ini berpaham Wahabi. Jadi tarikat ini bagi orang Minang dahulunya sabut sase. Siapa yang masuk tarikat, dia gila nih. Itu sampai sekarang ada juga itu paham. Itu masuk tarikat itu lagi gila bukannya. Orang digadun itu, digadui. Ada orang sakit jiwa, orang gila sadun. Tidak ada gila dia tarikat dia. Gila dia putih cinta. Kalau gila dia putih cinta kan boleh putih cinta. Ada gila ikut. Itulah doktrin Belanda ketika itu. Dan doktrin orang-orang Wahabi. Ini susah kalau bicara tentang ini kan berkaitan juga dengan surau nanti di musnah. Pada titik ajaran Islam di Minangkabau itu induknya, pusatnya adalah di surau. Kalau di Jawa pesantren abad ke-19. Sementara surau kita jauh sebelum itu lagi sudah ada pendidikan Islam di Minangkabau, di dalam sebuah nagari, yaitu disebut dengan surau. Tidak ada nagari kalau tidak ada surau. Setiap nagari mempunyai surau. Itu ciri nagari itu. Tampian tempat mandi. Itu ciri sebuah nagari di Minangkabau. Surau. Sebuah surau itu tempat pendidikan Islam bagi anak-anak. Sejak dari dulunya. Jadi anak-anak laki-laki itu tinggal di surau. Sama dengan pesantren sekarang. Anak orang-orang sekarang kecil-kecil anaknya baru masuk TK atau SD sudah masuk ke pesantren. Pendidikan agama. Di Minangkabau itu jauh sebelum itu lagi sudah ada pendidikan semacam ini karena kita ke orang kalah. Orang Minang ini kan orang kalah. Kalah dengan orang Wahabi radikal itu. Akhirnya dia jadi Wahabi pula. Itu sedikit susah. Jadi ajaran adat Minangkabau itu betul-betul murni Islam. Ajaran Minangkabau itu adalah ajaran Islam tasawuf. Jadi bukan ajaran Islam Wahabi. Minangkabau itu dahulu kalahnya. Tapi ketika Wahabi masuk dibawa oleh Haji Piobang, Haji Sumania, Haji Miskin, anak muda, bayang senang muda, pulang dari naik haji. Lalu dibawanya paham Wahabi ketika itu, yang Wahabi sedang maju-majunya di Mekah. Itu Islam ni. Maka dikatakanlah, diberi judul Perang Pedri itu. Perang agama, kaum agama dengan kaum adat. Ini agak menyimpang sedikit, ini unik-unik saya sama ini yang susah saya menanya. Judul Perang Pedri itu perang kaum agama dengan kaum adat
Kalaulah you kaum adat go nan tahu nan tasrik di tasuruh, ni pasti protes tu. Pastinya protes tu. Tapi sampai detik sekarang kini nangko dak dia protes ni yuan dah. Dibenarkannya. Pada makna di balik kata perang kaum agama dengan kaum adat itu menunjukkan kaum adat itu tidak beragama. Itu makna tasriknya. Jadi ada kaum agama, ada kaum adat. Jadi orang adat itu tidak beragama ketika itu. Diperanginya oleh orang kaum adat. Itu makna, itu penghinaan yang luar biasa kepada kaum adat. Siapa itu kaum adat? Kaum adat itu adalah pemangku adat. Siapa itu pemangku adat? Pemangku adat itu datuk-datuk. Penghulu-penghulu di kaum negari itu. Nah, orang Belanda mengatakan mereka tidak beragama. Mereka tidak beragama. Dikatakanlah judulnya perang kaum adat dengan kaum agama. Yang benar adalah perang Wahabi radikal menumpas Islam di Minangkabau. Islam apa? Islam tasawuf. Itu yang benarnya. Jadi buat kegagah apa ajaran modern dengan tradisional, kaum muda dengan kaum tua, modern dengan tradisional. Dikatakannya orang Minangkabau itu orang tradisional. Nah, dia adalah orang modern. Dan orang Minangkabau menerima saja hal seperti itu. Memang orang Minang ini orang yang kalah. Orang yang kalah, dia kalah dengan Wahabi radikal. Ribuan orang di Cangkiang itu meninggal dulu diserang oleh orang-orang Wahabi. Di pusat pergerakan Wahabi itu diagam sampai ke Pasaman. Situlah lahirnya Tuanku Rao, situ lahirnya Imam Bonjol. Kemudian orang Islam yang diserang di perang Wahabi, kemudian ada lari ke daerah Aceh dan segala macamnya. Jadi kita orang kalah. Jadi saudara-saudara, kita tidak sesuai dengan ajaran. Jadi adat dahulu itu memang tidak menjalankan ajaran adat Minangkabau sebenarnya. Dia tinggal dengan kota Pitia ketika mengikut penghulu, ketika persambahan makan, persambahan minum, hanya sampai batas lafaziah saja, sampai pada ucapan tutur kata-kata saja. Tapi maknanya ya dia nampaknya entah tahu atau tidak tahu kita. Enggak jelas kita. Faktanya data itu sekarang orang lebih ada pula di Minangkabau pesantren Hamka, pesantren modern. Pesantren itu bukannya tradisi Minangkabau. Tradisi Minangkabau itu surau. Harusnya Hamka itu bukan pesantren Hamka, dan surau Hamka namanya. Itu yang Minangkabau. Tapi kita orang kalah. Kita hilangkan yang kita punya, lalu kita angkat yang orang punya. Kasihan kita. Nah, siapa yang akan memaki batang terendam ini di Minangkabau? Nggak tahu kita, entah ada atau tidak. Datuk dengan penghulu memang banyak, tapi nggak tahu kita banyak itu seperti apa gitu. Jadi kalau saya berbicara pula tentang aspek spiritual tentang Gala Datuk di penghulu, aspek spiritual tentang Gala Datuk di penghulu nanti akan saya bicarakan. Apa sebenarnya yang Datuk dan penghulu itu? Secara spiritual ini, secara spiritual. Karena kajian kita ini adalah kajian spiritual, kajian rohani yang saya katakan tadi. Pertama kali spiritual ada di dalam sejarah Islam itu adalah ketika Perang Badar. Turunnya 5.000 malaikat membantu Rasulullah SAW dalam Perang Badar. Demikian saja ikhwanul muslim yang dirahmati Allah. Mohon maaf lebih dan terkurang kalau ada kata-kata saya menyinggung sanak saudara-saudara kesadonya. Tidak lain hanya sebuah ungkapan pemikiran saya yang sampai sekarang ini susah saya mengetahui terpendam. Kita ada tapi seperti tidak ada. Itulah. Awak ada tapi seperti tidak ada. Apa-apa cara itu. Demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.